Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Kita akan dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya kita satukan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Berbicaralah Engkau Tuhan, beracarlah Engkau seluas-luasnya dalam hati kami, dalam roh kami Tuhan. Agar kami hari demi hari semakin mengenal pribadi-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan suara firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami hidup kami berdoa. Amin. Keselamatan. Landasan firman Tuhan diambil dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak dari kita mempunyai prinsip bahwa Yesus sudah mati di kayu salib. Mati menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita sudah diselamatkan. Dan artinya bahwa karena kita sudah diselamatkan, maka kita tidak perlu lagi melakukan hal-hal yang mulia di hadapan Tuhan. Atau menjalankan buah-buah roh kita. Karena toh kita sudah diselamatkan Tuhan. Kalau kita berbuat salah, maka Tuhan akan tetap, keselamatan itu tidak akan hilang, kata orang. Tetapi, apakah benar seperti itu? Firman Tuhan mengatakan dengan sangat-sangat tegas. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka imanmu itu mati. Yakobus 2 ayat 17. Jadi, jangan sampai iman yang ada dalam kita yang Tuhan sudah berikan itu tidak berbuah melalui perbuatan. Bapak Ibu, seperti juga dari firman Tuhan tadi di Roma 8 ayat 28. Dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oh, Allah turut bekerja. Berarti di sini Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya bukan Allah saja, tapi Allah turut bersama-sama dengan kita. Ya, Allah membukakan pintu, tetapi respon kita, apakah kita membukakan pintu Allah bagi Allah? Ya, kita lihat tadi Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya bagi mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan imannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berarti boleh dikatakan bahwa keselamatan yang kita dapat dari Allah itu harus disertai dengan perbuatan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan di Matius 10 ayat 22, di Matius 24 ayat 13. Yang setia sampai akhirlah yang selamat. Yang setia sampai akhir. Yang setia melakukan perbuatan. Yang setia tidak melakukan segala dosa. Itu yang selamat. Bahkan di dalam Yohanes 15, Yesus memberikan perumpamaan yang sangat jelas tentang pokok anggur. Akulah pokok anggur dan engkaulah ranting-rantingnya. Barang siapa ranting-ranting itu yang ada dalam tubuhku tidak berbuah,
maka semuanya itu akan dikerat dan dibuang. Akan dibuang. Jadi harus dilakukan, iman itu disertai dengan perbuatan. Tidak cukup hanya mendengar firman Tuhan setiap hari di gereja. Tidak cukup untuk menjadi pelayan Tuhan yang setiap hari datang ke gereja. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah buah dari imanmu melalui perbuatan-perbuatanmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Filipi 2 ayat 12 juga mengatakan, kerjakanlah keselamatan yang engkau dapat itu. Yang dari Yesus, yang mahal itu, yang dari kayu salib itu, dengan takut dan gentar. Takut dan gentar artinya lakukan segala perbuatan. Kita harus jadi pemenang karena kita adalah anak-anak Allah yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Allah. Jadi kita sudah mempunyai nature Allah, kita sudah mempunyai sifat-sifat Allah sehingga kita harus melakukan segala perbuatan itu. Inilah visi misi eskatologi keselamatan yang harus kita tuju dan juangkan. Sampai kita nanti berjumpa dengan Tuhan Allah dalam kemuliaan kelak. Jadi konsep keselamatan yang Tuhan berikan, yang dia mati kayu salib, tidak pasif, ya, tidak statis. Tapi Tuhan menginginkan kita aktif, dinamis, dan progresif dalam kehidupan kita. Ya. Marilah kita melakukannya segala sesuatu dengan mata tertuju pada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kerjakanlah keselamatan yang kau dapat, yang mahal itu dari Yesus Kristus dengan takut dan gentar. Lakukanlah buah-buah kasih, kasih sukacita, damai, sejahtera, kemurahan, penguasaan diri, dan sebagainya itu. Lakukanlah itu, praktekkan itu dalam hidupmu, sehingga engkau bisa dirasakan imanmu itu melalui perbuatan oleh orang-orang di sekeliling. Jadi, keselamatan itu bukan pasif. Selamat itu jauh lebih luas dari pengampunan dan pembenaran. Tetapi di balik itu, keselamatan itulah sebagai pemulihan yang Tuhan maksudkan agar manusia itu mempunyai dampak, mempunyai buah yang berarti. Termasuk dari sisi pengampunan, termasuk dari sisi penguasaan diri, sehingga hal itu menjadi kemenangan bagi kita dan kehancuran bagi si jahat. Singkat kata, keselamatan berarti dimampukannya kita untuk bekerja sama dengan anugerah Allah di dalam kita untuk menghasilkan pemulihan, menghasilkan pembaharuan, menghasilkan pemurnian seluruh dan seutuh diri kita sesuai dengan panggilan, kapasitas, dan fungsi kita yang segambar dan serupa dengan Allah. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Allah ingin mewujudkan semua itu dalam dirimu. Lakukanlah dengan perbuatanmu. Selamat pagi, selamat berweekend. Tuhan Yesus memberkati. Amin.